Shalom, salam sejahtera buat seluruh siswa kelas 12 SMA dimanapun kalian berada. Senang bertemu dengan kalian di awal pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi surat lamaran pekerjaan. Ibu berharap kita semua dalam kondisi baik agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik pula. Dan tetaplah semangat walaupun kita masih belajar secara daring, dan jadikanlah pembelajaran secara daring ini atau pembelajaran dari rumah ini kita buat senyaman mungkin, dan kita jadikan rumah kita seperti taman belajar agar kita bisa belajar dengan santai tetapi serius. Nah, kita mulai saja pembelajaran kita. Pada kesempatan ini Ibu akan memberitahu bahwa KD yang pertama yang harus kita pelajari adalah mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Tentunya ketika kita mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, kita harus terlebih dahulu paham tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Harus paham tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Nah, apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Maka kamu perhatikan, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Jadi itu dibuat oleh seseorang. Jadi berarti kan datang dari individu atau pribadi. Makanya nanti surat lamaran pekerjaan ini masuk ke jenis surat pribadi tapi sifatnya resmi. Sehingga ada beberapa ahli yang mengatakan itu adalah surat semi resmi. Nah, itu ya. Jadi kalau Ibu mengatakan surat pribadi yang sifatnya resmi. Nah, berdasarkan pengertian surat lamaran pekerjaan yang mengatakan bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi, berarti surat lamaran pekerjaan ini adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Artinya, surat lamaran pekerjaan tentu saja nanti tidak memiliki unsur-unsur surat resmi secara keseluruhan, tetapi menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia seperti yang terdapat pada surat resmi. Nah, kalau dikatakan surat pribadi, tentu saja surat pribadi tidak memiliki kop surat dan tidak memiliki penomoran surat. Karena kop surat itu dan penomoran surat hanya ada pada surat yang jenisnya surat resmi. Jadi, sekali lagi surat lamaran pekerjaan ini tidak akan memiliki kop surat dan penomoran surat, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itulah sebabnya dikatakan jenis surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi, atau beberapa ahli mengatakan surat semi resmi. Setelah kita mengetahui bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi, maka tentu kita harus tahu apa-apa saja atau bagaimanakah sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ada penanggalan surat atau sering disebut dengan titi mangsa. Ada penanggalan surat atau titi mangsa. Kemudian memiliki lampiran dan perihal, lanjut memiliki tujuan surat, kemudian memiliki salam pembuka, kemudian ada isi surat yang terdiri dari alinea pembuka, isi dan penutup, kemudian ada salam penutup, dan ada penanggung jawab surat. Itulah sistematika surat lamaran pekerjaan.
Berikutnya, kamu dapat melihat contoh surat lamaran pekerjaan pada tayangan video ini. Contoh surat lamaran pekerjaan. Tadi kita harus bisa mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Maka pada contoh surat lamaran pekerjaan ini yang Ibu tayangkan ini, tentu saja kita harus bisa mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita mulai dari sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama, yaitu penanggalan surat atau titi mangsa. Penanggalan surat atau titi mangsa. Di sana tertulis Medan, 31 Juni 2021. Medan 31 Juni 2021. Nah, penulisan kota tempat pembuatan surat wajib ditulis, kemudian diikuti dengan tanggal surat. Mengapa? Karena surat lamaran pekerjaan ini kan tidak memiliki kop surat. Seandainya surat lamaran pekerjaan memiliki kop surat, tentu saja kata Medan itu sudah tertulis di kop surat. Itulah unsur dari atau sistematika dari surat resmi. Tadi kan surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi, tapi sifatnya resmi, maka tidak memiliki kop surat. Oleh karena tidak memiliki kop surat, maka wajiblah kita harus menuliskan kota pembuatan surat, kemudian diikuti tanggal surat pada penanggalan surat. Berikutnya, sistematika yang kedua adalah perihal dan lampiran. Perihal dan lampiran. Kalau dikatakan perihal, itu adalah inti dari sebuah surat. Inti dari sebuah surat. Nah, tentu saja inti dari surat lamaran pekerjaan ini adalah seseorang yang mengirimkan surat bermohon untuk mendapatkan pekerjaan. Maka disebutlah surat lamaran pekerjaan. Maka intinya adalah lamaran pekerjaan. Itulah yang bisa dituliskan pada sistematika perihal. Kemudian pada lampiran, ini sangat berkaitan erat dengan isi surat lamaran pekerjaan. Apakah ada sesuatu yang dilampirkan di dalam surat, maka jumlah yang akan dilampirkan itulah yang ditulis pada lampiran tersebut. Coba kita perhatikan isi surat lamaran pekerjaan ini. Di situ tertulis, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan. Kemudian ada disebutkan 1-5 yang akan dilampirkan di surat lamaran pekerjaan tersebut. Maka pada lampiran itulah yang ditulis. Jadi kalau ini tertulis 5 yang akan dilampirkan, maka 5 lah yang dituliskan pada lampiran. Namun ada juga pendapat para ahli yang mengatakan kalau lampiran 1-5 ini dianggap satu berkas. Jadi ada yang menuliskan ini menjadi satu berkas. Boleh seperti itu. Tetapi kalau langsung dinyatakan atau dituliskan jumlah lampiran yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan tersebut, maka silakan tuliskanlah sesuai dengan jumlahnya. Itulah mengenai lampiran. Kita lanjutkan dengan sistematika yang ketiga, yaitu tujuan surat. Tujuan surat biasanya akan tertulis di awal tujuan surat itu penggunaan kata yang terhormat. Yang terhormat diikuti dengan tanda titik 1. Kalau kita melihat contoh surat lamaran, banyak yang menggunakan kepada yang terhormat. Sebenarnya penggunaan kata kepada dan yang terhormat itu harus dipilih di antaranya. Boleh menggunakan kata kepada yang diikuti dengan tanda titik 2, boleh menggunakan kata yang terhormat yang diikuti dengan tanda titik 1. Namun kalau kita menggunakan kata kepada, biasanya itu ditujukan kepada organisasinya, ya, atau ditujukan kepada badan atau perusahaan tersebut. Contoh, kalau kita menggunakan kata kepada, boleh dibuat seperti ini, kepada titik 2 PT Karya Laksana.
PT Karya Laksana, boleh. Tetapi kalau kita menuju orangnya, ya, ini kan HRD. HRD ini adalah orangnya, jabatannya, ya. Maka kita harus menggunakan yang terhormat .1. Tetapi dilarang menggunakan kata kepada yang terhormat. Nah, pada contoh surat lamaran ini digunakan adalah yang terhormat .1 HRD PT Karya Laksana. Kemudian di bawahnya harus dituliskan alamat yang jelas, ya. Makanya disebut tujuan surat. Artinya surat ini ada alamat yang jelas dan ditujukan kepada orang yang jelas. Itulah sistematika yang ketiga. Berikutnya adalah sistematika yang keempat, yaitu salam pembuka. Biasanya lazimnya menggunakan kata-kata dengan hormat kemudian diikuti dengan tanda koma. Dengan hormat diikuti dengan tanda koma. Kita lanjutkan kembali. Kita akan melihat isi surat, yaitu sistematika yang kelima. Isi surat tadi dikatakan terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup, ya. Manakah yang disebut dengan pembukaan? Pembukaan itu biasanya awal dari penulisan isi surat tersebut. Kemudian di sana terdapat identitas, ya. Kita lihat contoh yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian di bawahnya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Nah, kamu perhatikan dulu penulisan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat itu. Di awal penulisan kata-kata itu, ya, digunakan huruf kecil. Mengapa? Karena itu bukanlah sebagai awal dari sebuah kalimat, tetapi sambungan dari kalimat yang mengatakan yang bertanda tangan di bawah ini. Itu, ya, supaya kita memperhatikannya. Selanjutnya, bagian isi, bagian inti dari surat ini adalah dengan ini saya mengajukan. Siapakah saya itu? Saya itu adalah orang yang beridentitas yang telah tertulis sebelumnya, ya. Dengan ini saya mengajukan permohonan kerja sebagai surveyor di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, menggunakan kata sapaan yang Bapak Ibu pimpin. Itu, ya. Jadi penggunaan kata sapaan nanti kalau kita bicara tentang kebahasaan surat lamaran nanti akan Ibu terangkan lagi. Memang surat lamaran pekerjaan nanti menggunakan kata sapaan. Nah, tadi ini adalah isi. Isinya adalah bahwa ada seseorang, ya, yang beridentitas yang telah tertulis mengajukan permohonan kerja. Itu, ya. Kemudian dituliskan di situ sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan 1. Fotokopi sah ijazah 2 lembar, fotokopi sah transkrip nilai 2 lembar, fotokopi KTP 2 lembar, daftar riwayat hidup 1 lembar, pas foto 4x6 1 lembar. Inilah yang menjadi lampiran. Tadi sudah Ibu terangkan bahwa lampiran ini, jumlah lampiran inilah yang akan dituliskan pada lampiran yang merupakan sistematika yang kedua pada surat lamaran pekerjaan ini. Kemudian surat ini akan ditutup dengan sebuah harapan, yaitu kita perhatikan dulu kalimat penutupnya, ya. Demikianlah surat permohonan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat diterima sebagai salah satu karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Jadi itulah harapannya. Harapannya adalah dapat diterima sebagai salah satu karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, di situ dituliskan lagi kata sapaan, ya, Bapak Ibu pimpin. Kemudian atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Di sana tidak dituliskan atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Itu tidak boleh. Karena penggunaannya itu nanti bisa saja itu sebagai morfem, bisa saja itu sebagai klitik. Jadi ini yang jelas adalah kata sapaan atas perhatian Bapak dan Ibu. Ya, Bapak Ibu itu adalah orang yang dituju tadi, HRD PT Karya Laksana tersebut. Maka dikatakan ditutup dengan saya mengucapkan terima kasih. Sebagai sistematika yang keenam adalah salam penutup. Ini juga salam yang lazim.
tertulis di sana hormat saya, diikuti tanda koma. Kemudian sistematika yang ketujuh adalah penanggung jawab surat tersebut, ya. Nama harus ditulis dengan jelas. Nama harus ditulis dengan jelas, kemudian harus ditandatangani. Nah, demikianlah tadi kita bisa mengidentifikasi sistematika surat lamaran pekerjaan pada contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, ternyata mudah bukan? Kita hanya mengingat sistematikanya, kemudian kita identifikasi, kita kenali di dalam contoh surat lamaran pekerjaan. Sehingga kompetensi yang diinginkan dari materi surat lamaran pekerjaan yang pertama ini, kita harus mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, demikianlah penjelasan Ibu mengenai identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Diharapkan kepada kalian semua harus mampu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan pada contoh surat lamaran pekerjaan yang akhirnya nanti kita mampu membuatkan surat lamaran pekerjaan. Nah, pada KD 3.1 ini kita harus bisa mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Semoga kamu bisa paham arti dari pembelajaran hari ini sehingga kita bisa melanjutkannya pada pembelajaran dengan kompetensi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat kita semuanya.